Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini mengenai kedudukan hadis dalam Islam. Pembahasan ini disampaikan dengan harapan akan semakin mengokohkan, meneguhkan pendirian dan keyakinan kita akan kebenaran hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, juga berharap dengan materi ini akan semakin menambah kekuatan, amunisi, dan bahan kita dalam mengantisipasi aliran pemikiran, pemahaman dari aliran ingkarul hadis atau ingkarus sunnah yang bisa saja sampai hari ini tetap eksis. Jadi pembahasan kita hari ini ada dua hal. Pertama, mengenai kedudukan hadis itu sendiri. Yang kedua, kita akan memperkenalkan tentang ingkarul hadis dan bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita berhadapan dengan ingkarul hadis atau ingkarus sunnah. Yang pertama, para ulama sejak dulu sampai hari ini sudah menyepakati bahwa sumber ajaran Islam atau secara khusus sumber hukum Islam pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nanti selanjutnya ada istilah ijma', qiyas dan seterusnya. Tapi secara khusus hari ini kita akan membahas tentang khusus kedudukan hadis. Para ulama telah menjelaskan bahwa beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai dasar atau dalil yang menetapkan bahwa hadis adalah sebagai sumber ajaran Islam setelah atau selain Al-Quran. Di antaranya adalah pada surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu fantahu maka jauhilah, tinggalkanlah. Apa yang diberikan Rasul kepada kita, yang diberikan dan disampaikan Rasul kepada kita, itulah namanya hadis. Baik melalui ucapan beliau, perbuatan ataupun takrir, inilah yang disampaikan kepada kita, yang kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman di dalam menjalankan ajaran agama. Jadi berdasarkan ayat ini, maka sesungguhnya ketika kita mengamalkan, menjalankan ajaran agama dengan berpedoman kepada hadis, maka hakikatnya adalah menjalankan perintah Al-Quran. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita untuk menjadikan hadis sebagai pedoman pegangan adalah Al-Quran itu sendiri, yang tadi dengan jelas dan tegas dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang disampaikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dalam pengertian ikutilah, amalkan. Yang kedua, ayat ini juga kita jadikan modal utama, ya. Jadi pedoman kita untuk membentengi diri kita, menjadi amunisi ketika berargumentasi dengan kelompok-kelompok yang membuat keraguan-raguan terhadap hadis atau sunnah, bahkan menolak keberadaan sunnah. Karena kelompok ingkarus sunnah ini nanti tidak mau pakai hadis, pokoknya yang dia pakai adalah Al-Quran. Padahal secara hakikat begitu dia menolak
keberadaan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya dia menolak Al-Quran. Kenapa? Karena dia menolak perintah Al-Quran yang mengatakan fakhudhuhu, ambillah hadis itu. Jadi ketika menolak hadis, tidak mau mengambilnya, maka sama dengan menolak Al-Quran. Nah, inilah yang kadang-kadang di satu sisi menolak hadis, padahal dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia juga menolak Al-Quran. Yang kedua dasarnya adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi dan Imam Malik, dan juga imam ahli hadis lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan, haji terakhir, karena sekitar 81 hari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Arafah melaksanakan ibadah haji ini yang kita kenal haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dipanggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika di haji wada, beliau ceramah, khutbah. Di antara isi khutbahnya itu muncul kalimat, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad taraktu fikum, bahwa sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian ma in atasamtum bihi falan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian. Dalam riwayat yang lain juga ada bunyi redaksi taraktu fikum amraini, saya tinggalkan kepada kalian dua hal, dua urusan, yakni dua pusaka. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, falan tadillu abada, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya. Jadi sangat jelas dan tegas, inilah dua dalil yang pokok, walaupun masih ada argumentasi lainnya yang kita jadikan pegangan dalam mengukuhkan pendirian dan keyakinan kita bahwa keberadaan hadis sebagai sumber ajaran Islam, khususnya sumber hukum Islam, adalah sesuatu yang kita harus pegang baik-baik dan sekaligus pegang mati-matian, terutama nanti ketika berhadapan dengan ingkarul hadis ini. Jadi berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Cuma ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi ketika kita menggunakan istilah berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, itu bukan titik, kasih tanda koma. Kenapa koma? Masih ada kalimat selanjutnya, yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para ulama. Nah, jadi bukan berpedoman kepada hadis Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman kita. Ya, jangan sampai kita hanya masing-masing orang buka ayat terjemah, hadis terjemah, lalu menggunakan analisa dan logika-logika sendiri tanpa mengacu kepada penjelasan yang sudah disampaikan oleh para ulama, terutama para ahlinya. Yang kedua, jamaah sekalian, adalah tentang ingkarul hadis, yang lebih populer juga dengan istilah ingkarus sunnah. Ingkarul hadis atau ingkarul as-sunnah ini adalah aliran atau kelompok yang mengingkari, bukan saja meragukan, tapi mengingkari keberadaan hadis. Jadi semata-mata mereka mengklaim menggunakan hanya Al-Quran. Ingkarul hadis ini dalam sejarahnya ada dua macam. Ini dilihat dari segi era keberadaannya. Pertama namanya ingkarul hadis di zaman klasik. Zaman klasik ini adalah pada masa Imam Syafi'i. Jadi pada masa Imam Syafi'i itu sudah ada ingkarul hadis atau ingkarus sunnah. Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah, masa di mana tahun yang sama pada ketika Imam Abu Hanifah wafat. Nah, jadi tidak ketemu, hanya ketemu muridnya Abu Hanifah. Dalam hitungan Masehi adalah tercatat tahun 767 Masehi. Jadi abad ke-7 Masehi. Beliau wafat tahun 2004 Hijriah atau awal abad ke-3, dan dalam hitungan Masehi yaitu tahun 812 Masehi. Jadi awal abad ke-9 Masehi adalah eranya Imam Syafi'i. Pada masa beliau inilah sudah ada kelompok namanya ingkarul hadis.
ingkarul hadis pada masa Imam Syafi'i ini ada 3 macam. Ini ada satu buku ini yang saya kira bagus ini. Ini judulnya Al-Imam Asy-Syafi'i fi madzahibihi. Ya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i fi madzahibihi al-qadim wal jadid. Ini karangan Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Ini orang Indonesia tapi lama belajar dan tinggal di Mesir. Ya, ini alumni dari jurusan perbandingan mazhab di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Ensiklopedia Imam Syafi'i. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa pada masa Imam Syafi'i ada 3 kelompok ingkarul hadis. Pertama, mengingkari hadis secara total. Ini udah pasti, betul-betul tidak ada hadis yang mau dia pakai. Nah, ini yang disebut Al-Quraniyun, hanya berpedoman Al-Quran semata-mata. Yang kedua, dia berpegang mengambil dipilih-pilih. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kemudian ada ayat yang menjelaskan sama maknanya, maka hadis itu masih diambil karena masih ada Al-Quran yang maknanya sama. Hadis yang lainnya itu ditolak, diingkari. Yang ketiga, ada hadis yang diterima cuma mutawatir, ya. Jadi hadis ahadnya ditolak. Nah, tahu nggak apa bedanya hadis ahad dengan hadis mutawatir? Hadis ahad inilah sesungguhnya hadis yang paling banyak kita pakai sampai hari ini, termasuk dalam hal persoalan ibadah. Hadis mutawatir itu jumlahnya sangat sedikit, sangat terbatas. Ini saya punya buku ini judulnya Nazmul Al-Mutanasir minal hadisi al-mutawatir. Ya. Nazmul Mutanasir minal hadis al-mutawatir. Ini karangan Al-Qattani. Ini isinya, tapi penjelasannya lumayan. Isinya ini hanya 309 hadis mutawatir. Ini kumpulan khusus hadis mutawatir. Hanya 309, tidak sampai 400, apalagi ribuan. Karena jumlahnya memang sangat terbatas. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi hadis mutawatir itu paling tidak ada 4 syaratnya. Nah, salah satu diantaranya itu adalah kalau kita pakai kriteria menurut para ulama, ambil yang minimalis sebagaimana yang dipahami oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang kemudian diambil juga oleh Dr. Mahmud Al-Tahan. As-Suyuti ini dalam kitabnya Tadribur Rawi, Mahmud Al-Tahan dalam kitabnya Taisir Mustalah Al-Hadis menganggap bahwa minimal 10 orang pada satu tabaqah, satu tingkatan. Jadi kalau ada hadis periwayatnya kurang dari 10 orang, maka hadisnya tidak mutawatir. Hanya 9 itu hadis masyhur. Nanti kalau di bawahnya 3 sampai antara 9 sampai 3, di bawahnya 3 itu hadis aziz. Nanti kalau cuma 1 itu hadis gharib. Semuanya adalah hadis ahad. Padahal ini yang paling banyak kita pakai. Nah, jadi mereka tolak. Jadi mereka pilih. Ini juga termasuk ingkarul hadis. Tapi alhamdulillah, karena keberadaan Imam Syafi'i ini bagian dari rahmat yang Allah utus kepada kita. Lahirnya Imam Syafi'i yang kemudian beliau digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, pembela hadis. Kenapa? Banyak jasanya, termasuklah dalam merontokkan, merobohkan pemikiran ingkarul hadis ini. Jadi Imam Syafi'i itu sebetulnya juga ahli hadis, cuma ketenarannya lebih dominan pada ilmu fikih. Ya, karena ada mazhab Syafi'i. Nah, inilah ingkarul hadis di zaman klasik. Yang kedua di zaman modern. Nah, di zaman modern ini kemudian ingkarul sunnah muncul di India pada abad ke-19, tahun 1800-an. Nanti abad berikutnya banyak muncul di Mesir, ya, tahun abad 20, tahun 1900-an. Nah, lalu kemudian masuk di Indonesia, termasuk masuk di Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal ada namanya Qasim Ahmad. Ini seorang pemimpin partai salah satu politik di Malaysia. Nah, ini Qasim Ahmad ini mengarang sebuah buku, ya, yang kemudian sangat terkenal berjudul Hadis Satu Penilaian Semula. Nah, buku ini lumayan beredar di Indonesia, ya. Padahal ini tokohnya adalah Ingkarul Al-Hadis. Sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu bukunya Qasim Ahmad ini dijual di Gramedia di Pontianak, kota Pontianak. Coba bayangkan ya, dijual.
Artinya buku-buku yang seperti ini masih diperjualbelikan bukan di toko-toko buku yang kecil, tapi toko buku yang sekelas Gramedia. 1 minggu kemudian saya datang di Gramedia cari buku itu, rupanya udah ludes, udah habis terjual. Saya tidak tahu apakah dibeli orang untuk dipelajari atau dibeli untuk dibakar. Wallahu alam. Tapi yang jelas ini satu indikasi yang bisa saja menunjukkan bahwa adanya buku ini diperjualkan di toko-toko buku yang dengan bebas seperti ini menunjukkan bahwa pemikiran namanya ingkarul hadis masih cukup eksis. Nah, termasuklah di Indonesia. Di Indonesia ini ya, tahun 1983 cukup meresahkan bagi umat Islam dengan hadirnya aliran ingkarul hadis. Salah satu tokonya namanya Irham Sutarto. Wah, kemudian banyak. Maka kemudian karena umat Islam resah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tahun 1983 bahwa aliran ingkarul hadis atau ingkarul sunnah adalah menyimpang, sesat dan menyesatkan. Atas dasar fatwa Majelis Ulama inilah kemudian Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan ya untuk melarang ya, membubarkan aliran ingkarul hadis ini. Tapi lagi-lagi lembaga, organisasi, yayasannya bisa saja berubah secara formal, tapi yang namanya pemikiran, yang namanya keyakinan, yang namanya pemahaman itu bisa saja berlanjut dalam berbagai macam model dan wajah organisasi yang lain. Nah, jadi inilah kemudian penting kita menjelaskan kedudukan hadis ini sebagai bagian dari antisipasi munculnya yang namanya pemahaman ingkarul hadis. Apalagi saya punya pengalaman di Pontianak ini, secara umum di Kalimantan Barat, awal tahun 2016 itu muncul namanya Gapatar, Gerakan Fajar Nusantara. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari pemahamannya sama dengan ingkarul hadis, tidak mau menggunakan hadis. Nah, walaupun terus terang bahwa saya selaku ketua komisi fatwa yang mengeluarkan fatwa tentang penyimpangan Gapatar ini ada 10 yang saya temukan dengan mencari buku yang mereka gunakan, buku panduan yang mereka gunakan ketika pengajian, termasuk hasil wawancara dari pengikut-pengikutnya. Lebih 6.000 di seluruh Indonesia datang di Kalimantan Barat. Cuma memang aneh ya, mereka datang ini pada umumnya tidak tahu ajarannya apa. Karena memang promosi mereka gunakan itu adalah propaganda ekonomi. Jadi mereka menjanjikan tentang kedaulatan ekonomi. Jadi mereka tertarik datang bergabung di Gapatar karena untuk memperbaiki taraf kehidupan ekonomi. Tapi di sela-sela itulah kemudian bentuk pengajian, dalam pengajian rutin itulah disodori paham-paham yang memang dianggap menyimpang. Ya, salah satunya itu adalah tidak menggunakan hadis. Saya melihat salah satu catatan-catatan mereka itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Cuma mereka ini menggunakan ayat pakai terjemah dengan sistem nomor. Misalnya, jadi ketika di Polda, saya datang di Polda diskusi dengan Reskrim khusus. Jadi dokumen mereka itu menggunakan terjemahan, tapi pakai nomor, misalnya 2.283, 3.247. Apa maksudnya? Itu nomor 2, maksudnya surah Al-Baqarah ayat 37. Apa nomor 3? Itu surah Al-Imran ayat 40. Dan seterusnya, begitulah. Jadi mereka cocok ayat-ayat itu sesuai dengan pemahaman mereka. Tidak menggunakan hadis. Nah, salah satu diantaranya itu mereka percaya bahwa sepanjang sejarah hidup ini tetap ada nabi. Jadi tidak ada nabi terakhir. Karena selalu ada nabi. Jadi jangan heran ketika mereka ada muncul lagi nabi palsu, itu mereka yakini. Tidak mau menggunakan hadis, padahal hadisnya yang sangat jelas dan mutawatir. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Sauban, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi dan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Itu hadisnya, tapi mereka tidak pakai. Yang kedua, pengalaman saya mengajar di Pasca Sarjana Yain Pontianak. Ada mahasiswa saya itu pernah bergabung dengan kelompok ingkarul hadis. Jadi ketika kami mengajarkan mata kuliah studi sunnah, itu kami banyak diskusi. Karena apa yang kita sampaikan selalu banyak bertanya. Akhirnya mereka membuka diri bahwa dulu pernah ikut dalam kelompok ingkarul hadis. Keberadaannya itu ada sekitar daerah Kubur Raya ini sampai ke Pontianak. Jadi mereka adakan pengajian dari rumah ke rumah tanpa menggunakan papan nama, tanpa menggunakan pamflet. Jadi mereka tetap eksis dan pengikutnya banyak, termasuk perempuan. Saya tanya, Dek, kenapa Anda tertarik untuk bergabung dengan mereka?
Salah satu jawabannya karena mereka kagum terhadap pimpinannya, ya, yang selalu memimpin pengajian. Kenapa kagum? Kagum terhadap hafalan ayat-ayat Al-Quran di mulutnya dengan sangat fasih. Jadi setiap ada pembicaraan pokoknya ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Itu yang membuat dia tertarik. Padahal ketika pengajian itu hanya ayat-ayat Al-Quran. Tidak pernah muncul istilah sesuai sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Apalagi tidak pernah menyebutkan, oh ini sesuai dengan penjelasan dalam tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir. Tidak ada istilah. Karena yang dia pakai ayat-ayat dipotong, disambung-sambungkan terhadap ayat yang lain. Ini adalah istilah Al-Quraniyun. Jadi apa yang terjadi pada perkembangan selanjutnya? Mereka lagi sudah tidak sholat 5 waktu. Ini pengakuannya. Tidak sholat 5 waktu. Kenapa? Karena tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu di surah Al-Isra hanya dikatakan aqimis sholata liduluki syamsi. Ya, jadi ini yang dimaksud adalah sholat pada waktu tergelincir matahari. Ya, jadi ila ghasaqil laili. Jadi sholat hanya 3 waktu sampai masuk waktu malam. Ya, kemudian wa Qur'an al-fajri, ya, yaitu waktu subuh, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi berdasarkan ini cuma 3 waktu. Nah, yang menyebutkan 5 waktu itu hadis. Nah, mereka tidak mau pakai hadis, jadi sholatnya 3 waktu. Bahkan juga disebutkan, ya mereka sholat hanya 2 kali sehari, yaitu pagi dan petang. Karena memang ada ayat menjelaskan itu pagi dan petang. Yang kedua mereka amalkan hanya adalah infak, sedekah, zakat. Itu dia. Karena perintah Al-Quran cuma itu. Nah, berapa ukurannya? Tidak ada standarnya. Karena dalam yang memberikan standar tentang 2,5% itu penjelasannya ada di hadis. Dia tidak pakai hadis. Nah, jadi banyak aksi-aksi sosial. Nah, yang ketiga diamalkan adalah ya berbuat baik kepada masyarakat, sosial dan jadi inilah yang kemudian juga masyarakat kita kemudian menjadi terkecoh karena aksi-aksi sosialnya, sumbangan sosialnya kemudian sangat baik. Itulah banyak pendukung, banyak pengikut. Sama tadi Gapatar, Ahmadi juga begitu. Nah, jadi kenapa banyak pengikut? Karena itu aksi sosialnya. Masyarakat kita ini terkecoh, tidak bisa membedakan mana yang sifatnya agama, ibadah, akidah dengan masalah sosial. Jadi begitu orang sudah mau bersedekah, membantu, maka inilah banyak pengikutnya. Nah, inilah perlunya penjelasan bahwa hadis sebagai sumber ajaran Islam yang patut kita jadikan pedoman selain Al-Quran. Jadi inilah bukti bahwa sebenarnya aliran ingkarul hadis ini masih cukup eksis. Jadi perlu kita berhati-hati. Nah, yang berikutnya adalah ingkarul hadis ini juga menggunakan argumentasi. Pertama menggunakan ayat. Ayat apa yang dipakai? Di antaranya adalah ayat dalam Al-Quran itu pada surat Al-An'am ayat 38. Ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan ya dalam Alkitab ini. Jadi tidak ada sedikit pun ditinggalkan. Nah, padahal kalau baca kitab tafsir yang dimaksud Alkitab dalam ayat ini bukan dalam mushaf Al-Quran yang kita baca ini, tapi yang dimaksud Alkitab itu adalah Lauh Mahfuz. Jadi ma farratna fil kitabi min syai'in, tidak ada sesuatu yang kami alfakan, yang kami tinggalkan dalam kitab ini. Maksudnya semua yang ada di Lauh Mahfuz, baik yang sebelum, yang sekarang maupun akan datang, semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang tidak tercatat. Jadi Lauh Mahfuz bukan Al-Quran yang ini. Nah, inilah kan karena tidak dibaca tafsirnya. Dia pakai hanya terjemahan. Jadi karena dianggap semuanya sudah ada di Al-Quran, maka tidak perlu hadis. Nah, itu argumentasi mereka. Tapi ketika kita menjelaskan seperti ini, bahwa yang dimaksud Alkitab dalam ayat ini bukan Al-Quran itu, tapi yang ada Lauh Mahfuz. Nah, itu perlu argumentasi. Yang kedua, mereka menilai ya bahwa hadis yang ada sampai hari ini itu adalah buatan orang-orang yang muncul belakangan. Karena dalam sejarah mereka, menurut mereka ya, jadi 4 atau 50 tahun bahkan 100 tahun lebih setelah Nabi wafat barulah ada kumpulan hadis yang dibuat dalam satu buku. Jadi mereka menganggap hadis-hadis yang ada itu tidak valid sehingga tidak perlu mencontoh apalagi menggunakan hadis. Karena itu hanya dibuat di belakangan setelah Nabi Muhammad sudah wafat. Kata mereka. Nah, ini juga lagi-lagi sudah
dibahas ya. Jadi ada seorang syekh atau profesor Muhammad Mustafa Azami, ini orang India yang kemudian tinggal di Saudi, kemudian merontokkan pemikiran orientalis di barat yang menganggap bahwa ada keterputusan penulisan hadis dalam sejarah hadis. Itu sudah dibantah ya. Kenapa? Syekh Muhammad Mustafa Adami udah menulis satu buku kitab yang kemarin saya sampaikan, yaitu Kutabun Nabi, sekretaris Nabi yang menampingi Rasulullah itu sebanyak 65 orang. Inilah yang kemudian mencatat sehingga tidak ada hadis yang terbuang begitu saja. Jadi sudah ada catatannya. Cuma nanti pembukuannya belakangan. Nah ini, jadi sudah terbantahkan. Jadi pemikiran orientalis inilah yang kemudian mentaskik, ya, menimbulkan keraguan-raguan terhadap umat Islam terhadap kitab hadis itu, yang kemudian dipakai oleh kelompok ingkarul hadis ini. Jadi sudah terbantahkan semua bahwa itu tidak ada keterputusan sejarah penulisan hadis, ya. Jadi semuanya sudah ada, dan itulah yang kita pakai. Jadi hadis yang ada kita pakai hari ini dengan hadis pada masa Imam Syafi'i, hadis pada masa sahabat, dan pada masa Rasulullah sama, tidak ada bedanya. Ya mungkin yang ada itu hanya persoalan pemahaman. Nah, jadi sudah terbukti. Jadi saya kira inilah diantara argumentasi oleh ingkarul hadis yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan semakin mengukuhkan keyakinan kita, pendirian kita terhadap kebenaran hadis sebagai sumber ajaran Islam selain Al-Quran, sekaligus menjadi modal buat kita ketika berdiskusi, berdialog, berhadapan dengan kelompok ingkarul hadis, atau juga punya modal ketika membaca pemikiran-pemikiran hadis yang ada di berbagai media. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.